Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya anak SMK Negeri 16 Samarinda, kelas 11 TKJ. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Alifi Nurrosida. Pada tahun lalu di kelas 10, kita sudah bertemu dalam pelajaran pemrograman dasar. Untuk di kelas 11, kita bertemu lagi dalam pelajaran yang berbeda, yaitu teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting untuk pembelajaran kita 1 tahun ke depan. Silakan disimak dengan baik agar pembelajaran nantinya bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya, saya mau mengingatkan lagi, kalian harus aktif dalam pembelajaran, baik pelajaran saya maupun pelajaran yang lain. Meskipun kita sekarang sedang dilanda pandemi, kita harus belajar dari rumah. Kalian harus selalu semangat belajarnya. Yang penting kalian itu aktif, mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan ulangan harian dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik. Insya Allah nanti kalian semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Langsung saja saya akan menjelaskan. Selama satu tahun ke depan, kita di pelajaran ini akan belajar apa saja. Pada semester 1, kita akan mempelajari 5 kompetensi dasar. Semoga ini nanti kita bisa mencapainya di semester 1. Yang pertama, kita akan belajar tentang jaringan berbasis luas atau WAN. Kemudian kita akan mengenal tentang jaringan nirkabel. Kemudian kita akan mendalami tentang jaringan nirkabel dengan permasalahan-permasalahan yang ada di jaringan nirkabel. Kemudian kita akan masuk ke topik fiber optik. Jadi nanti fiber optik itu akan kita pelajari di 3.4 sampai di semester 2 nanti tetap ada fiber optik gitu. Nah, yang 3.5 jenis-jenis kabel fiber optik. Dari semua kompetensi dasar ini nanti pembelajaran kita ada beberapa kompetensi dasar yang kita harus praktikum. Jadi nanti sebisa mungkin kita akan praktikum dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nanti kita akan atur jadwalnya, jadi tidak bisa semuanya langsung praktikum. Jadi kita atur sedemikian rupa hingga kalian tetap bisa praktikum dan mendapatkan ilmu secara nyata atau real gitu. Nanti setiap selesai praktikum kalian harus membuat sebuah laporan praktikum. Itu di semester 1 nanti. Kemudian di semester 2 ada 4 kompetensi dasar masih tentang fiber optik. Jadi memang untuk pelajaran teknologi WAN ini, teknologi jaringan berbasis luas ini, kita banyak mempelajari tentang teknologi fiber optik. Nanti diusahakan kita juga bisa praktikum fiber optik, menyambung, memasang, dan sebagainya. Itu untuk semester 2 masih berkaitan dengan fiber optik. Yang 3.6 tentang fungsi alat kerja fiber optik, 3.7 menyambung fiber optik, 3.8 kita belajar tentang perangkat pasif di fiber optik, dan yang terakhir adalah mengevaluasi permasalahan jaringan fiber optik. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 2 ini selama 1 tahun ke depan. Oke, pembelajaran kita
masih harus mengikuti instruksi dari pemerintah karena masih dalam keadaan pandemi, jadi kita masih menggunakan daring atau online. Di sini kita akan gunakan aplikasi Google Classroom seperti tahun lalu. Jadi saya harap kalian sudah terbiasa. Kemudian nanti saya juga akan mengadakan video meeting menggunakan Google Meet. Kalian juga sudah biasa menggunakan Google Meet. Untuk video meeting nanti tidak selalu kita harus video meeting. Jika materi itu saya anggap banyak yang belum paham atau banyak yang kesulitan, maka kita akan mengadakan video meeting agar kalian bisa bertanya apa yang belum kalian pahami dan kita bisa diskusi. Kemudian untuk tatap muka ini kita khususkan untuk praktikum saja. Jadi nanti tatap mukanya mungkin tidak banyak tatap muka, dan itu akan bersesi. Kita akan gunakan sesi gitu. Nah, silakan masuk ke kode Classroom karena ini nanti akan saya upload, jadi mohon maaf saya sensor. Silakan kalian masuk ke kode Classroom-nya, nanti akan ada di WhatsApp group. Untuk masuk ke Classroom saya, teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, gunakan nama asli. Saya tidak menerima siswa yang menggunakan nama selain namanya dia sendiri. Kadang itu ada siswa yang namanya aneh-aneh. Jadi ketika saya memberikan nilai tugas, ini siapa, saya kurang tahu gitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, gunakan nama asli kalian, nama panjang ya, bukan nama panggilan. Penilaian dari saya terdiri dari yang pertama jelas tugas. Tugas ini nanti banyak variasinya, ada tugas yang jadi kalau instruksi saya harus tulis tangan, kalian harus mengikuti instruksi saya tulis tangan. Kalau tugasnya diketik, berarti diketik, gitu ya. Kenapa saya masih menggunakan tugas tulis tangan? Karena kebanyakan dari kalian itu tidak mau membaca. Jadi cari di Google, copy paste di Word, selesai, habis itu dikumpulkan. Nah, itu saya tidak mau. Jadi saya masih menggunakan tulis tangan, karena kalau kalian menulis pasti kalian membaca gitu. Kemudian ulangan harian, setiap selesai satu topik saya akan mengadakan ulangan harian. Ini wajib diikuti ulangan harian. Kemudian nanti ada ujian semester ganjil dan semester genap untuk kenaikan kelas, itu juga wajib kalian ikuti. Kemudian saya juga menilai kehadiran. Nah, kenapa di sini kehadiran saya merahin? Karena kehadiran ini sepele, tapi selalu kalian lupakan. Gitu. Jadi kehadiran ini ada nilai tersendiri untuk saya, untuk pelajaran saya. Jadi usahakan kalian selalu mengisi absen di Google Classroom. Nah, untuk kehadiran, saya tidak mau kalian absen. Misalnya kita pertemuan hari ini, kalian lupa absen. Jadi besok kalian absen untuk hari ini, saya nggak mau. Jadi kehadiran itu diisi pada hari itu juga. Karena nanti ketika kalian absen itu akan masuk ke saya, ada tanggalnya dan jam berapa kalian absen. Kalau kalian absen misalnya pertemuan ini kalian lupa absen, kalian berarti absen minggu depan, kalian absen 2 kali, pertemuan 1, pertemuan 2 kalian absen. Maka yang pertemuan 1 itu saya anggap kalian tidak hadir. Jadi sekali lagi kehadiran harus diisi pada tanggal hari itu, tidak boleh di hari lain. Yang kelima adalah laporan praktikum. Jadi nanti setelah praktikum kalian harus membuat laporan praktikum. Itu penilaian dari saya. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus kalau kalian mengikuti
mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Buku, biasanya ini pertanyaan paling banyak, Bu, buku. Karena tugas saya bisa dibilang banyak yang tulis tangan, maka siapkan buku tulis khusus pelajaran saya, jangan dicampur dengan pelajaran yang lain ya. Jadi buku tulis khusus untuk teknologi jaringan berbasis luas, karena nanti akan banyak tugas yang tulis tangan. Gimana Bu mengumpulkan tugas tulis tangan? Ya nanti kalian tulis di buku, kemudian kalian foto, baru dikirim ke classroom. Untuk buku bacaannya, kita menggunakan buku dari penerbit Erlangga. Jadi penampakan bukunya seperti ini. Ini tersedia di perpus. Nanti kalau sudah ada instruksi dari petugas perpus kapan bisa diambil, kapan bisa dipinjam, nanti saya akan kabari secepatnya. Kalian tidak perlu beli, cukup pinjam di perpus, tapi harus kalian jaga dengan baik, jangan sampai buku itu rusak. Kalau kalian mau beli sendiri, pengen punya sendiri, ya monggo silakan. Ini dijual ada di toko-toko buku. Nah ini yang harus saya jelaskan lagi, karena kalian kelas 11, kalian dalam keadaan normal kalian akan melakukan prakerin atau praktik kerja industri, atau biasa disebut dengan magang. Nah biasanya dalam keadaan normal kalian magang selama 6 bulan. Namun karena kondisi sekarang sedang kita berada di masa kenormalan baru, jadi kita untuk prakerin akan menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi, apakah diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat atau dilarang atau seperti apa. Jadi nanti untuk prakerin kita menunggu instruksi dari Dinas Provinsi. Jika prakerin ini nanti dilaksanakan, maka waktu kita belajar berarti tidak sampai 1 tahun, hanya beberapa bulan saja karena harus terkurangi dengan prakerin. Untuk itu nanti saya akan sedikit mempercepat pembelajaran. Jadi ini jika berangkat prakerin ya, jika berangkat prakerin maka nanti akan sedikit saya kejar materinya. Namun jika memang tidak bisa terkejar materinya juga tidak masalah. Saya yakin kalian akan banyak sekali belajar di dunia industri. Jadi kalian mungkin bisa dari sekarang kalian siapkan, kira-kira saya mau magang di mana. Nah, kalian boleh mulai mencari tahu. Siapa tahu nanti kalian beneran berangkat prakerin. Gitu. Itu untuk prakerin. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti silakan ditanyakan di WhatsApp grup, nanti kita diskusi bagaimana pembelajaran ini biar semangat, biar kalian aktif. Kalian boleh bertanya, boleh memberikan saran kepada saya, karena kalian sudah mengenal saya kemarin di kelas 10, jadi sudah tahu pembelajaran saya seperti apa. Kalau kalian ingin memberi saran atau pertanyaan, boleh silakan diajukan. Cukup ini saja penjelasan dari saya untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Saya akhiri dulu, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.